Selanjutnya kita masuk ke teorema 9.3. Diketahui sebuah titik P dan suatu ruas berarah ruas garis AB, maka ada titik tunggal Q, sehingga ruas garis PQ itu ekuivalen dengan ruas garis AB. Jadi kita buktikan definisi teorema tersebut. Ada titik P pada ruas garis AB. Jadi P pada ruas garis AB. Nah, maka ada titik tunggal, sehingga nantinya PQ ini, ruas garis PQ akan ekuivalen dengan ruas garis AB. Tahap yang pertama yaitu kita membuktikan keberadaan Q atau titik tunggal tadi. Jadi untuk mencari titik tunggal ini, kita misalkan dulu R. R di sini titik tengah dari ruas garis BP. Jadi di sini ada BP, titik tengah dari ruas garis BP kita misalkan dengan R. Nah, jika setengah putaran pada poros R dari titik A itu sama dengan Q, maka letak Q di sini. Nah, jadi setengah putaran pada poros R dari titik A itu sama dengan Q. Maka ruas garis AB itu ekuivalen dengan ruas garis PQ. Atau ruas garis PQ ekuivalen dengan ruas garis AB. Lalu yang kedua, kita buktikan ketunggalan Q. Nah, untuk membuktikan ketunggalan Q, jadi kita misalkan dulu ada ruas garis AB itu ekuivalen dengan ruas garis PT. Sama seperti mencari Q tadi, letak PT. Jadi T ini letaknya ada di sini, sama dengan Q. Itu didapat dari, kita misalkan lagi kan SR, setengah putaran pada poros R dari titik A itu sama dengan T. Sama dengan T. Nah, mengapa sama dengan T? Karena kita mencari setengah putaran tadi, itu porosnya ada di R. Kalau porosnya ada di R, kalau porosnya ada di R dan dari titik A, maka T-nya letaknya di sini. Sehingga Q sama dengan T atau T sama dengan Q. Nah, hal ini berarti PQ akan ekuivalen dengan AB. Jadi definisi ini terbukti. Nah, setelah definisi tersebut terbukti, itu akan menyebabkan beberapa akibat. Di sini ada dua akibat. Jadi akibat yang pertama itu, jika terdapat P1, P2, dan P3, di mana koordinat titik P1 itu X1, Y1, koordinat titik P2 X2, Y2, koordinat P3 yaitu X3, Y3. Ini merupakan titik-titik yang diketahui. Jadi P1, P2, P3 ini sudah diketahui. Maka titik P itu adalah X3 ditambah X2 dikurang X1, Y3 dikurang Y2. Maaf, ini Y3 ditambah Y2 dikurang Y1, yaitu tunggal. Sehingga nantinya ruas garis P3P itu ekuivalen dengan ruas garis P1, P2. Nah, untuk membuktikannya akibat ini, jadi yang ini kita akan cari nilainya. Apakah nilai ruas garis P3P ekuivalen dengan ruas garis P1, P2 ini akan sama dengan titik P ini atau tidak? Jadi, diperoleh ruas garis P3P itu ekuivalen dengan ruas garis P1, P2. Artinya, P3P itu sama dengan P1, P2. Nah, kita sudah belajar tuh tentang jarak antara dua titik. Dimana kalau P3P ini jaraknya yaitu titik P dikurangi dengan titik P3. Itu sama dengan, untuk P1, P2, itu jaraknya yaitu dari titik P2 dikurang dengan titik P1.
Maka P ini pada persamaan P dikurang P3 sama dengan P2 dikurang P1 ini kita samakan kedua ruasnya dengan menjumlahkan masing-masing kedua ruas ditambah dengan P3 untuk menghasilkan nilai P. Jadi P sama dengan P2 dikurang P1 ditambah P3. Karena dua buah ruas ini kita jumlahkan dengan P3. P sama dengan, nah kita substitusikan nilai koordinat dari P2, P1, P3 yang sudah diketahui tadi. Untuk P2 kita substitusikan menjadi X2, Y2 dikurang untuk P1 X1, Y1 ditambah untuk P3 X3, Y3. Sehingga P sama dengan X2 dikurang X1 ditambah X3, Y2 dikurang Y1 ditambah Y3. Atau P sama dengan X3 ditambah X2 dikurang X1, Y3 ditambah Y2 dikurang Y1. Nah, kita lihat nilai dari ruas garis P3P itu ekuivalen dengan P1 ruas garis P1 P2 akan bernilai P sama dengan X3 ditambah X2 dikurang X1, Y3 ditambah Y2 dikurang Y1. Karena P3P, karena ruas garis P3P itu sama dengan ruas garis P1P2 mengakibatkan P titik tunggal. P tadi adalah titik tunggal, jadi terbukti. Selanjutnya untuk akibat yang kedua. Jika Pn sama dengan Xn, Yn, di mana N bernilai 1, 2, 3, 4, maka ruas garis P1P2 itu akan ekuivalen dengan ruas garis P3P4. Jika dan hanya jika, ada dua ketentuan di sini. Yang pertama, jika dan hanya jika Pn, Xn, Yn, di mana N bernilai 1, 2, 3, 4, ruas garis P1, P2 ekuivalen dengan P3, P4, maka X2 dikurang X1 sama dengan X4 dikurang X3, dan Y2 dikurang Y1 sama dengan Y4 dikurang Y3. Nah, untuk poin yang kedua itu kebalikannya. Jika X2 dikurang X1 sama dengan X4 dikurang X3 dan Y2 dikurang Y1 sama dengan Y4 dikurang Y3, maka Pn itu Xn, Yn, di mana N bernilai 1, 2, 3, 4, ruas garis P1, P2 akan ekuivalen dengan ruas garis P3, P4. Jadi kalau poin pertama itu kita mencari berdasarkan ruas garis P1, P1P2 ekuivalen dengan ruas garis P3, P4. Nah, sedangkan poin yang kedua kita mencari dengan titik koordinatnya terlebih dahulu barulah dapat ruas garis. Ruas garis P1 P2 itu ekuivalen dengan ruas garis P3 P4. Dimana koordinatnya yaitu X2 dikurang X1 dengan menggunakan jarak antara dua titik sama dengan X4 dikurang X3 itu untuk koordinat titik X. Kemudian untuk koordinat titik Y, Y2 dikurang Y1 sama dengan Y4 dikurang Y3. Kita masuk ke poin yang pertama. Diperoleh P1, ruas garis P1 P2 itu ekuivalen dengan P3 P4. Nah, jadi P1 P2 ini sama dengan P3 P4. Kita gunakan caranya dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik. Jadi P2 dikurang P1 sama dengan P4 dikurang P3. Kita substitusikan nilainya. P2 ini koordinatnya X2, Y2.
dikurang P1 koordinatnya X1, Y1 sama dengan koordinat titik P4 yaitu X4, Y4 dikurang koordinat titik P3 yaitu X3, Y3. Sehingga untuk X kita kumpulkan dengan X, X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1 sama dengan X4 dikurang X3, Y4 dikurang Y3. Nah, ini kita pisahkan koordinat X dengan koordinat X dan koordinat Y dengan koordinat Y. Jadi X2 dikurang X1 sama dengan X4 dikurang X3 dan Y2 dikurang Y1 sama dengan Y4 dikurang Y3. Nah, karena ruas garis P1 P2 itu ekuivalen dengan P3 P4 menghasilkan X2 dikurang X1 sama dengan X4 dikurang X3 dan Y2 dikurang Y1 sama dengan Y4 dikurang Y3, maka akibat dari poin 1 terpenuhi. Nah, akibat poin 1 ini, jika ruas garisnya diketahui, maka hasilnya akan koordinat. Dan ternyata ruas garis ini ketika dicari koordinatnya sama hasilnya. Jadi poin 1 terpenuhi. Untuk poin 2, itu koordinatnya yang kita ketahui. Nah, jadi kita mencarinya dengan menggunakan koordinat. Jadi X2 dikurang X1 sama dengan X4 dikurang X3 dan Y2 dikurang Y1 sama dengan Y4 dikurang Y3. Kita misalkan titik P1 P2 sama dengan, untuk titik P1 koordinatnya X1, Y1, untuk titik P2 itu koordinatnya X2, Y2. Jadi untuk nilai P1 P2 itu jarak antara dua titik lagi, jadi X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Berlaku juga untuk P3 dan P4. Nah, karena koordinat tadi X2 dikurang X1 sama dengan X4 dikurang X3 dan Y2 dikurang Y1 sama dengan Y4 dikurang Y3, maka ruas garis, maksudnya maka P1 P2 sama dengan P3 P4. Nah, jadi kita substitusikan nilai P1 P2 dan P3 P4 itu jadi jarak antara dua titik lagi. Untuk koordinat X-nya, koordinat X dari P1 P2 itu X2 dikurang X1, koordinat Y-nya Y2 dikurang Y1 sama dengan, untuk koordinat P3 P4 itu X4 dikurang X3, Y4 dikurang Y3. Nah, ketika kita lihat ini, itu berarti P2 dikurang P1 kan? Mengapa P2 dikurang P1? Karena jarak antara dua titik tadi. Tadi kan P1 P2. Ini kita cari. P1 P2 itu tuh kita dapatkan dari P2 dikurang P1, sehingga koordinat yang dihasilkan adalah koordinat ini. Nah, P2 dikurang P1 sama dengan P4 dikurang P3. Lalu bagaimana untuk ruas garisnya? Ruas garisnya berarti ruas garis P1 P2 itu ekuivalen dengan P3 P4. Nah, karena yang diketahui tadi adalah koordinatnya, ternyata ketika disubstitusikan, ruas garisnya sama dengan yang akan kita cari. Nah, sama dengan ini. Maka akibat poin 2 terpenuhi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.